di luar kalau berani. Ini bukan masalah urusan berani apa enggak. Tapi Nggak usah pakai baju, kita enggak ada. bukan nak. Bukan, kamu siswa. Ayo. Iya, kita main di luar. Kenapa? Mau bilang saya menentang tadi. Ayo. Urus Pak Ton. Rin. Telepon Pak Ton, Rin. Telepon Pak Ton, cepat. Sobat Integritas, jumpa lagi dalam program Visi Educare, satu visi utama. Seperti biasa, kita akan bahas isu-isu aktual terkait dengan pendidikan dan persekolahan. Nah, kali ini kita akan bahas isu aktual terkait dengan kekerasan di sekolah. Nah, kalau dulu-dulu gitu ya, guru-guru yang biasanya melakukan kekerasan, bukan biasanya sebenarnya, banyaknya melakukan kekerasan. Nah, sekarang justru terbalik. Murid yang melakukan kekerasan kepada guru. Terakhir di Barito Selatan, ada murid kelas 12 buka baju nantang gelut gurunya. Gara-garanya sebenarnya cukup sepele gitu ya. Guru karena si murid ditegur pakai seragam yang tidak rapi gitu kan. Biasalah murid pakai baju di luar lalu suruh dimasukkan. Dan yang mengejutkan reaksinya bukan memasukkan baju tapi membuka bajunya dan mengajak gelut gurunya. Dan ini bukan kasus pertama gitu. Dalam beberapa tahun dalam setahun terakhir kekerasan peserta didik, murid termasuk orang tua murid kepada guru ternyata banyak terjadi. Bahkan ada satu kasus yang baru beberapa bulan terakhir terungkap gitu ya. Ada guru honorer di Surabaya, guru honorer di bidang seni yang ternyata tewas dipukul muridnya. Kasus yang lain di Kupang, guru menegur muridnya karena ribut gitu. Lalu kemudian guru dipukul dan ditendang di dalam kelas oleh murid. Guru perempuan ya. Ya, dan ini guru perempuan. Saya kira baik lelaki maupun guru perempuan ya kekerasan ya kepada siapapun oleh siapapun tentu saja tidak bisa diterima gitu ya. Dan untuk membahas fenomena ini kita sudah hadirkan di studio narasumber utama kita, Mas Bambang Wisudo. Selamat sore Mas Bambang. Sore. Mas Bambang kita semua sudah tahu expert divisi integritas juga aktivis pendidikan. Lalu di Zoom kita punya Diyar Ginanjar. Nah, Diyar gini banyak berkecimpung di dunia pendidikan itu ya, termasuk banyak berinteraksi dengan murid dan pernah diajak gelut juga oleh murid ya, Pak Diyar. Nah, langsung aja. Saya ke Diyar dulu sebelum ke Mas Bambang. Diyar, komentarnya terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik, bahkan orang tua murid kepada guru. Dan Diyar bisa juga cerita pengalaman menghadapi kasus-kasus seperti ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Kang Ade Irawan. Terima kasih Pak Bambang Wisudo sudah memberikan kesempatan memberikan pendapat. Yang pertama, tanggapan saya, komentar saya prihatin ya dengan kondisi yang sekarang semakin banyak kasus kekerasan terhadap guru, profesi guru, terutama pada profesi guru. Ini tidak hanya dilakukan oleh peserta didik, juga nyatanya dilakukan juga oleh orang tua dari peserta didik. Pengalaman saya selama dulu menjadi pendidik, setidaknya ada tiga peristiwa yang memang potensi pada saya, peristiwa yang tadi katakan ada ditantang perkelahi itu ya memang terjadi. Kasus pertama itu waktu saya diminta orang tua siswa untuk mengajak murid kami yang sudah hampir sebulan tidak bersekolah karena anak ini diduga kecanduan kecanduan main game online zaman tahun 2015-an, 14 ke bawah itu kan masih game online di
warnet. Jadi saya memberikan saran sebaiknya tidak diakomodasi gitu sama orang tua. Namun akibatnya anak ini memprotes, membangkang dengan tidak keluar kamar, tidak mandi gitu dan lain-lain. Sehingga saya berinisiatif ke rumahnya, juga mengajak kakak kelasnya yang dekat di sana, rumahnya dekat di sana. Dan di sana juga ada ibunya. Kebetulan murid kami ini tidak dalam kondisi orang tua yang berpisah. Jadi harus dipahami, saya berusaha memahami bahwa memang pola asuh sangat menentukan perkembangan dari peserta didik. Jadi dalam kondisi orang tua yang berpisah sehingga tidak punya figur ayah yang membesarkan gitu ya, teladan ya, di rumah, sehingga anak ini pun sering melakukan kekerasan pada ibunya gitu ya. Jadi pada saat saya bersama kakak kelasnya ke rumahnya ingin menjemput, terutama membawanya ke kamar mandi untuk ayo mandi terus kita ke sekolah, ya anak itu muncul sifat agresifnya gitu ya. Ya terjadilah proses pergumulan gitu ya, dalam konteks saya diserang dan saya ya mempertahankan diri ya, membela diri. Dan pada saat itu ya habis terjadi pergumulan sesingkat itu ya anak ini langsung lari dari rumah, kabur. Dan saya masih ingat kami kejar-kejaran ya, saya dan kakak kelasnya itu mengejar dia yang loncat dari lantai 2 lari ke luar daerah Bandung daerah Ramdan kalau nggak salah. Kami berkejar-kejaran sampai dibantu tukang gorengan di sana untuk mengejar, dan hilang anaknya. Tidak hilang ketemu, sampai sekarang kan, Pak Diar? Sangat cepat sekali larinya. Namun ya peristiwa itu ya di saat itu ada ibunya yang memang mohon bantuan pada saya dan kakak kelasnya untuk membantu, mohon anaknya untuk dibantu agar bisa bergerak dari kondisi lama yang tidak mandi, tidak beraktivitas untuk ke sekolah gitu. Dan peristiwa pergumulan itu memang tidak menjadi kasus yang panjang karena ibunya juga ridho gitu ya, anaknya dididik, dalam tanda kutip dididik kan nggak mesti hanya mengajar ya, dididik artinya memindahkan kondisi satu ke kondisi yang lain dengan sengaja gitu. Jadi saya sengaja mengajaknya untuk membersihkan diri gitu ya, saya bantu gitu, ternyata ya melawan gitu, jadi perlawanan gitu. Dan seminggu setelah itu anak itu bersekolah dan kami baik-baik saja, tidak ada dendam di antara kami. Dan anak ini sekarang menjadi juru masak di satu tempat restoran kalau tidak salah kata ibunya. Dan kasus selesai, jadi kami berdamai gitu ya, tidak ada dendam karena saya tidak berdasarkan rasa amarah gitu ya, peristiwa itu. Terus yang kedua peristiwanya adalah kami punya murid yang dengan temperamental ya, mungkin mirip dengan kasus yang di Barito kan, temperamental. Dan setelah kami pelajari dengan waktu yang lama, murid ini karena dari SD, SMP-nya di sekolah kami, jadi kami punya waktu yang lama untuk mempelajari, mengakses siswa ini kenapa gitu ya. Ya memang kembali juga ke pola asuh orang tua. Jadi anak ini dalam kondisi orang tua yang keras, juga ada potensi dibanding-bandingkan mungkin dengan saudaranya yang lain yang lebih superior, sehingga anak ini muncul di rumah tidak bisa melampiaskan, sehingga di sekolah itu mencari perhatian ya, kan mencari perhatian macam-macam. Nah ini mencari perhatian dengan membuat masalah, mengganggu yang lain. Nah yang agak berat ini adalah yang saya sangat ingat itu merusak properti sekolah. Saat itu dia marah, dia merusak properti sekolah. Beberapa bangku, meja itu dilempar-lempar ya, hampir kena yang lain. Makanya saat itu karena sedang di kelas itu melihat kejadian itu, saya sebagai pendidik kerusakan yang lebih luas. Jadi saya bergumul kembali gitu ya, agar dia tenang, maksudnya dia mengamuk gitu ya, agar dia tenang. Dan itu juga kami selesai dengan damai, orang tuanya juga datang ke sekolah, saya jelaskan. Untungnya peristiwa belum ada itu YouTube ya. Kondisi potretnya itu. Untungnya belum ada YouTube ya waktu itu ya. Medsos belum sekuat sekarang ya. Belum ada medsos. Jadi Ada. tidak Belum ada didokumentasikan medsos, ya. jadi belum ada TikTok, belum ada ini yang bisa direkam langsung. Tapi kalau orang-orang karena di sana
banyak saksi yang melihat kondisinya ya seorang guru yang bergumul itu ya konteksnya itu ya barang-barang udah banyak yang hampir rusak itu barang-barang sekolah ya saya berusaha menghentikannya gitu agar dia tenang gitu ya. Ya kita bergumul sebentar gitu. Tapi ya orang tuanya hadir kita jelaskan dan orang tuanya menerima gitu. Orang tuanya menerima dan alhamdulillah tidak terjadi yang kasus yang lain orang tua yang memukuli guru ya dan pada saat itu memang menerima. Kita sangat panjang mengobservasi siswa itu dan tidak ada klausul dikeluarkan gitu ya. Dua anak yang berbeda itu dikeluarkan enggak. Karena kami yakin selalu berikan kesempatan kedua, ketiga, keempat gitu ya. Kalau tidak di tempat kami yang tadi ini akan diberi kesempatan. Kira-kira gitu. Oke, dalam pengalaman Pak Diar sebagai guru, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan murid ini menjadi agresif, bahkan mau melawan, memukuli, bahkan ada yang sampai fatal gitu ya, membunuh gurunya gitu ya. Apa aja faktor-faktor penyebabnya? Tadi sudah disinggung ya soal pola asuh. Ya, yang lainnya apa? Satu, bagaimana pola asuh di rumah gitu ya. Apakah dalam pengasuhan yang baik dari orang tua yang lengkap gitu kan berbeda ya. Ternyata variannya ada yang orang tuanya lengkap tapi dengan cara asuh yang keliru sehingga anak ini menjadi pribadi yang temperamental, pemarah gitu ya, dalam tekanan yang keras, juga orang tua yang berpisah gitu ya, atau mungkin tanpa orang tua sama sekali dengan orang lain gitu ya. Itu yang di rumah. Kemudian suasana di sekolah ya, diciptakan suasana sudah di rumah bermasalah, di sekolah pun tidak menjadi tempat rumah kedua, tidak menciptakan suasana sebagai rumah yang kedua. Ini juga membuat anak semakin tidak menemukan ruang kalau namanya ban mau meledak tuh dia nyari mana nih gitu ya, belum ada gitu, nggak ada solusi. Justru nambah stres. Ya. Justru nambah stres. Iya, akhirnya anak-anak tuh mengalami tekanan ya. Kalau kita guru tidak memposisikan sebagai teman, maka kita tunggu waktunya di mana meletusnya. Apa di luar, apa di rumah, apa mau di sekolah dengan sama temannya, dengan adik kelasnya, dengan gurunya, ya itu maksudnya hal yang buat saya logis gitu ya. Tidak memberikan anak itu dikasih ruang untuk ya marah, oke marah gitu, lepas ekspresimu, lepas di rumah mungkin nggak bisa berteriak, ya oke di sekolah beri ruang untuk di alam ya, mungkin kalau di alam bisa berteriak ya, beraktivitas, mengeluarkan energi yang begitu besar untuk kemarahan itu ya, tanpa merusak gitu ya, harus diberikan ruang gitu. Ya kalau zaman sekarang plus dengan media sosial gitu ya, di luar sekolah dan rumah mereka dididik juga oleh media sosial, mempertontonkan kekerasan tanpa filter, tanpa sensor. Anak-anak ya di YouTube, di akun-akun sosial media lain mereka dipertontonkan ya kekerasan, walaupun mungkin mereka tidak tahu itu hanya acting dan lain-lain atau dari games kekerasan. Sehingga yang saya pahami di bagian depan otak anak itu namanya korteks depan anak ini ya belum bisa membedakan mana yang nyata, mana yang memang tidak nyata, mana yang hanya rekaan semata. Dianggapnya semua itu bisa terjadi gitu. Sehingga menjadi inspirasi gitu, tindakan-tindakan kekerasan. Artinya kekerasan macam ini itu karena artinya tidak semuanya mesti disalahkan peserta didiknya, muridnya ya. Kita mesti lihat juga kondisi lingkungan, termasuk sekolahnya juga ya. Iya betul. Itu hanya satu potret terakhir mungkin terjadi kekerasan, maksudnya anak menantang guru berkelahi atau anak memukul guru, anak membunuh misalnya, ada yang misalnya sampai kehilangan nyawa. Itu harus dirunut dari belakang gitu ya, proses-proses yang menyebabkan itu terjadi, karena saya yakin anak punya fitrah yang baik ya, yang baik yang masih bisa kita bentuk. Bahkan saya sangat ingat waktu saya masih SD kelas 4-3 gitu ya, saya sering menyaksikan guru saya itu, jadi bukan siswa sama guru dan guru berkelahi di sekolah gitu. Jadi ya gitu ya, kami sudah dipertontonkan gitu ya peristiwa. Bahkan pernah ada orang tua bawa golok gitu ya dulu
ke sekolah gitu. Jadi ini nggak terjadi di Jawa ya, di luar Jawa. Guru berantem dengan guru nanti episode Jadi. berikutnya ya. Jadi marah membawa golok ke sekolah itu. Wah, maksudnya wow. Oke. Gitu. Oke, Dian. Dan akhirnya bukan budaya tawuran ya Mas, itu budaya duel dulu biasanya ya, budaya duel. Pulang sekolah kalau masalahnya kita duel, dengan sekolah ya kita duel. Gitu. Selesai. Gitu. Oke, Dian, nanti saya kembali ke Dian. Saya minta tanggapan Mas Bambang terkait fenomena yang mengejutkan dan memprihatinkan ini gitu, Mas Bambang. Silakan, Mas. Ya kalau bicara itu tadi ya, anak memukul gurunya, melakukan kekerasan pada gurunya ya ada beberapa aspek yang perlu kita lihat ya. Pertama dari segi anaknya dulu, kemudian dari segi ini interaksi di sekolahnya, Lingkungan sekolahnya ya. lingkungan sekolahnya itu beres atau tidak, bermasalah atau tidak. Kemudian dari segi Gurunya. ya. Kalau dari segi anak memang tadi kan ini menyangkut anak-anak yang remaja ya, yang secara fisik sudah tumbuh ya, kuat sekuat orang dewasa. Kalau anak ini mempunyai persoalan ya, tadi kalau persoalan itu menumpuk pasti akan meledak ya. Meledak itu bisa melukai diri sendiri, bisa melukai orang lain ya, atau merusak barang-barang orang lain. Itu satu hal yang wajar dalam psikologi ya. Tadi kalau sekolah di rumah bermasalah, di sekolah juga ruangnya bermasalah, ya nggak ada lagi nih tempat untuk meredakan tadi emosi tadi. Nah, ini jadi persoalan dan memang kenyataannya ada anak-anak yang memang sangat bermasalah ya, sangat temperamental, dan itu biasanya memang itu kelanjutan dari masalah orang dewasa ya. Baik itu di rumah maupun di masyarakat maupun di sekolah. Jadi pertama-tama kalau kita bicara tentang anak itu kita nggak boleh pertama-tama menyalahkan anaknya, tapi menyalahkan orang dewasanya dulu ya. Dan dalam hal ini kalau guru menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh anak, guru tidak boleh membalas ya. Itu tata cara yang harus diterima. Ya. Tidak boleh membalas? Tidak boleh membalas ya. Ini karena kalau guru membalas dia kan orang dewasa ya, sudah bisa tindakan pidana dan terutama juga tindakan pidana karena ada undang-undang perlindungan anak ya. Jadi secara prinsip guru tidak boleh melawan anak yang melakukan kekerasan. Kalau dia merasa terancam, sebaiknya menghindar. Dan dalam hal ini untuk melindungi guru itu perlu sekali adanya ini ya, asosiasi atau serikat guru yang membela ketika guru menghadapi kasus dengan anak. Secara umum peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah ini sebagai kejadian dalam pendidikan, penyelesaiannya juga harus secara pendidikan ya. Jadi tidak dibawa ke ranah pidana, kecuali kalau memang itu sudah hal-hal yang sifatnya ekstrim ya, kekerasan pada anak yang sifatnya fisik melukai gitu. Tetapi kalau yang masih bisa ditoleransi dan itu perlu didiskusikan lebih lanjut ya, itu sebaiknya tidak dibawa ke ranah pidana. Apalagi ini menyangkut anak ya. Anak kan tadi, anak bermasalah itu karena orang tua, kita yang bermasalah. Tapi kalau tidak ada tindakan keras dari guru, apakah kemudian dianggap tidak mengganggu wibawa guru atau wibawa sekolah, Mas Bambang? Ya, ini memang jadi proses yang tidak bisa dilihat dalam satu momen ya. Misalnya seorang anak yang di keluarganya dididik dengan kekerasan verbal maupun fisik ya,
bapaknya misalnya, terutama bapaknya ya, lalu anaknya ini laki-laki ketika dia remaja tumbuh secara fisik menyamai dan bisa menantang bapaknya, maka ketika dia diumpat, dibilang dengan nada kata-kata yang menyinggung atau juga kekerasan fisik, pasti anaknya berpotensi membalas juga, membalas secara fisik. Itu sebenarnya suatu kewajaran, sehingga seorang bapak yang taruhlah hobinya melakukan kekerasan sekalipun pada anak, itu harus berhitung kalau anaknya sudah besar. Tapi kalau zaman dulu kan, saya kira zaman sekarang juga ketika bertemu guru kan kita hormat, guru ditaati gitu ya, bahkan ada istilah guru itu digugu dan ditiru gitu ya. Apakah sekarang ini sudah mulai terdegradasi gitu, penghormatan peserta didik, penghormatan orang tua murid kepada guru? Ya memang kalau nilai menghormati guru kan itu universal ya, seperti juga menghormati orang yang lebih tua. Tetapi kalau diturunkan dalam pola perilaku sopan santunnya itu mungkin ada perubahan ya, dan itu sangat relatif. Mungkin untuk misalnya ya anak-anak yang masih kecil di tingkat TK, SD gitu ya, barangkali karena interaksi antara guru dan muridnya udah sangat dekat ya, udah menjadi teman, setara, itu sopan santun mungkin lalu berkurang ya, dan barangkali anak yang melempar gurunya ketika anaknya protes, dan itu tidak bisa dipandang sebagai kekerasan ya, itu barangkali ekspresi yang berbeda ya, dan itu bisa diluruskan, bisa dibenarkan, tapi dengan cara-cara yang mendidik, bukan dengan cara-cara yang kekerasan. Nah kalau sudah pada usia remaja itu memang berbeda lagi, dan saya kira menghormati perlu, tetapi sopan santun itu juga relatif, dan ini terjadi kan sebenarnya saya kira ada persoalan yang lebih serius karena apa persoalannya? Pertama, guru atau sekolah tidak mengenali muridnya ya. Kalau dia mengenali persoalan muridnya secara dini, mungkin dia bisa mencari cara-cara yang lebih baik ya. Kemudian interaksinya ya, interaksi antara guru dan murid. Misalnya ada tayangan yang di sosial media yang sangat banyak komentar ya. Guru misalnya menegur muridnya membuka handphone, muridnya marah, memaki-maki gurunya. Ya ini persoalannya kenapa kok bisa terjadi begitu ya? Kenapa nggak dalam interaksi di sekolah kok handphone bisa dipergunakan murid? Jadi sebenarnya jangan lihat ledakannya, tapi lihat permasalahan latar belakangnya luas. Ya. Dulu pernah kita nonton filmnya siapa? Dangerous Mind kan? Ya. Gurunya mantan marinir kalau tidak salah, lalu kemudian murid-muridnya juga dari Bronx atau apa gitu ya Mas Bambang, dan ya gurunya dilawan bahkan secara fisik, tapi kemudian dia datangi ke masing-masing muridnya dan dia memahami kondisinya. Itu yang Mas Bambang katakan, harus paham bahwa ini bukan cuma angka, ini orang gitu ya Mas. Ya, dan pertama-tama kan kita mendidik ya. Mendidik itu kan ya kalau bisa kita dalam batas-batas tertentu mengubah anak yang kurang baik menjadi baik ya. Misinya begitu kan. Dan itu harus pakai cara-cara yang baik dan mungkin tidak seketika berputar-putar ya. Tantangannya banyak nih, apalagi menghadapi anak-anak bermasalah ya. Tetapi kalau kita menghadapi itu dengan cara shortcut ya, dengan menghukum, dengan mengeluarkan, kan tidak menyelesaikan persoalan anak itu kan. Itu cuma menunda bahwa satu saat dia akan bermasalah lagi, memindahkan tidak di sekolah tapi di masyarakat, memindahkan masalah ke tempat yang lain. Saya ke Diar ya, soal pengalamannya mendampingi murid-muridnya yang mengajak gelut.
interaksinya bagaimana, Diar? Lalu kemudian akhirnya kalau bicara ending itu tadi ada yang jadi koki, lalu yang lain seperti apa, dan mungkin teman-teman guru bisa belajar juga ke Diar bagaimana menangani murid-murid yang tadi temperamen, lalu kemudian pemarah, meledak gitu ya, di sekolah. Silakan Diar. Iya, kata kuncinya betul kata Pak Bambang tadi, memahami, peka gitu ya. Ya cinta gitu ya, atas dasar rasa cinta pada anak, kita ingin anak ini menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya dibandingkan generasi kita ingin memutus siklus kekerasan itu yang mungkin zaman kita biasa mengalami kekerasan di masa pendidikan kita waktu SD, SMP, SMA. Ending dengan semua, bukan semua ya, saya ingat tiga yang paling unik dari tadi, yang satu yang tadi yang depresif ya, hampir depresif, yang meninggalkan budaya mandi di rumah gitu, tidak mau keluar kamar. Itu ditulis di buku Belajar untuk Perubahan ya, Diar? Ya itu jadi bahan tulisan di Mengajar untuk Perubahan di Pedagogi Kritis itu ya. Itu didokumentasikan di sana ceritanya. Ya. Yang kedua, ya anak ini yang dibesarkan dengan dalam tekanan dan selalu bermasalah, membuat masalah, jadi troublemaker gitu, dan memang sengaja anak ini mencari perhatian orang tuanya. Dan ini endingnya baik ya, alhamdulillah. Anak ini pas waktu perpisahan sekolah dia spesial buat saya, tetaplah menjadi guru yang keren gitu. Dan anak ini waktu saya main ke rumahnya, dia kecelakaan mobil gitu, saya ke rumahnya, saya jemput dia berkuliah di salah satu kampus di Bandung, alhamdulillah. Satu lagi yang tantrum ini, yang dari SD tantrum. Tapi dia nggak ngajak gelut dosennya pas kuliah kan, Diar? Enggak ya. Udah puas sama saya. Udah puas dengan dia. Selama di sekolah saya sudah diberi ruang yang begitu luas gitu ya. Kata Pak Bambang, di rumah nggak bisa melawan orang tua, di sekolah diberikan ruang yang luas, silakan berekspresi. Tapi ada batas-batas itu. Tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh menyakiti orang lain, jangan merusak barang-barang milik sekolah, milik bersama, milik publik gitu ya. Kalau dia udah terbiasa tersakiti kan, kalau dia ya. Di mana lagi kita berekspresi yang amannya di sekolah, kita berjuang. Yang terakhir yang tantrum nih, anak dari SD ini tantrum sampai akhirnya dia SMP, dia jadi anak yang 180 berubah, tenang gitu. Kami kaget, apa yang membuat kamu jadi tenang seperti ini? SD kalau dia ngamuk tuh Kang Ade, itu ruang guru itu diacak-acak laptop, ditendang. Waduh, kami mungkin harus sama 3 guru dewasa yang harus menenangkannya ya. Kebayang anak SD tenaganya luar biasa, tangguh. Untuk membuatnya tenang kita harus beramai-ramai menenangkannya gitu ya. Ya kalau di Smackdown ya, bukan Smackdown, kita tenangkan lah, kita ini ya. Kita timpa barang-barang gitu, biar tenang. Sekarang baik-baik saja anaknya. 3 anak ini luar biasa. Cerita yang nggak terlupakan lah kalau saya ngobrol sama teman-teman guru ini, anak-anak ini lucu-lucu ya dulu gitu. Nah sekarang karena kami beri kesempatan, tidak kami keluarkan, tidak kami beri labeling gitu ya. Karena kami anggap semua anak ini butuh perhatian. Ada yang frekuensinya tinggi, ada yang rendah gitu ya, ada yang cara-caranya lucu-lucu. Buat kami anggap sebagai hiburan akhirnya di sekolah. Itu Kang beri kesempatan. Dan endingnya baik-baik semua, nggak ada yang dendam gitu ya, dengan saya terutama nggak ada yang dendam. Nggak ada dendam. Tapi berteman baik. Atau dia yang diajak gelut juga nggak dendam kan? Gimana? Dia juga yang diajak berantem tidak dendam kan? Oh enggak, karena kami tahu. Nggak dikasih nilai kecil gitu, Diar. Kondisi saat itu tuh bukan tentang berantem ya, karena udah nggak ada kata-kata kalau dia yang barito kan ngajak berantem ya. Kalau ini mah ya sudah diserang gitu. Ya udah diserang. Bagi guru diserang dan nggak bisa lari lagi, kami harus ya menang. Kalau dipukul ya menangkis, ya tendang ya takis. Oke, Diar. Atau kita bikin tenang lah. Mas Bambang, saya ke Mas Bambang dulu. Tadi salah satu kata kunci dari Diar bukan hanya memahami tapi juga cinta pada anak. Iya. Gitu. Nah, bagaimana guru membangun itu gitu ya? Bagaimana guru membuat ya cinta kepada anak-anaknya ini, anak-anaknya bisa jauh
lebih baik. Padahal kalau di sekolah umum itu jumlah murid banyak, dan ini kan jadi tantangan untuk guru-guru. Ya memang pendidikan kan dasarnya memang cinta kasih ya, baik itu di rumah maupun di sekolah ya. Dengan cinta kasih kita menuntun anak-anak ini, anak-anak yang masih kecil, masih remaja menjadi orang dewasa yang punya karakter, punya watak yang baik, yang kuat. Ya. Jadi dasarnya memang semuanya kembali ke cinta kasih. Dan bagi sebagian besar anak, bahkan anak yang tidak bermasalah pun itu mereka butuh perhatian seperti kata dia ya. Apalagi anak bermasalah ya, butuh perhatian, butuh didengarkan. Jadi pertama-tama guru memang harus lebih banyak mendengarkan anak-anak bermasalah ini. Mereka bisa mengidentifikasi, mencoba tahu akar persoalannya dan mendengarkan, bukan pertama-tama menasihati, mendisiplinkan, memberi hukuman. Pertama-tama mendengarkan, karena dengan mendengarkan itu mungkin dengan trigger-trigger, tips-tips atau tantangan kecil, anak itu bisa kemudian menyelesaikan persoalannya sendiri. Ini yang sangat penting dan memang pertanyaannya tugas siapa ya? Saya kira bukan hanya tugas guru BP ya, apalagi guru BP kalau pendekatannya cuma psikologi dan menghukum, mendisiplinkan itu salah besar ya. Ini tugas semua guru untuk mendengarkan, untuk menciptakan interaksi yang bagus di sekolah antara guru dan murid, dan seterusnya ya. Jadi intinya itu mendengarkan, interaksi yang bagus sehingga ledakan-ledakan itu tidak terjadi, karena kalau interaksi guru dan murid sudah dekat ya, sudah saling percaya kan nggak mungkin tiba-tiba murid memukul gurunya ya. Kalau mukul juga bercanda Mas ya. Paling nabok ya, dan itu tadi naboknya tidak dengan kebencian ya. Tapi berapa banyak guru di kita yang seperti itu Mas Bambang? Ini kan kalau lihat sebagai alumni IKIP pernah juga ngajar dan berinteraksi dengan banyak peserta didik, dan itu juga selain tekanan dari sekolah, kurikulum, lalu kemudian dari peserta didik gitu ya. Ini juga kadang-kadang menguras emosi. Nah, dan ini yang sering kali juga ada reaksi dari peserta didik, antara lain tadi ngajak berantem atau mukul. Nah, menurut Mas Bambang apa yang mesti dilakukan oleh guru dalam situasi seperti itu? Kalau tidak salah misalnya ada guru di Belanda atau di mana yang ketika dia marah dia nggak mukul muridnya, tapi mukul baju atau apa? Ya, Mas Bambang bisa cerita Pak Muhtar Bukhari sampai jadi anaknya bersalah yang dipukuli bajunya atau benda milik muridnya ya, dan sehingga tidak melukai muridnya tapi pesannya nyampe. Ya memang ini tantangan bagi guru ya, bagi sekolah, karena kita bisa ngomong ya, banyak keterbatasan, muridnya begitu banyak, bagaimana bisa mengenali murid, gurunya juga udah punya banyak masalah. Tapi ya kalau kita kembali sekolah untuk apa, pendidikan untuk apa, ya tadi ini kita menuntun anak-anak untuk menjadi orang dewasa yang punya kepribadian. Jadi kita harus mencurahkan banyak energi, banyak pikiran untuk tadi menciptakan suasana di sekolah itu menjadi bukan institusi yang bermasalah, tapi tadi bisa bahkan menjadi tempat pelarian anak-anak ketika ada masalah di rumah. Ini idealnya ya. Dan ini tugas semua guru untuk mendengarkan. Jadi guru tidak hanya tukang mengajar bidang studinya masing-masing, enggak. Tapi guru ini bersama-sama di sekolah menuntun murid-muridnya. Kembali lagi menuntun murid-murid. Menjadi fasilitator untuk murid-muridnya. Tapi ruang kelas juga kan banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari atas.
Dan yang lain kalau kita lihat kasus paling tidak yang terekspos, ini kan cenderung terus bertambah. Yang pada akhirnya yang jadi korban ya baik guru maupun peserta didik. Kasus terakhir peserta didiknya dikeluarkan, harus ikut paket A kalau tidak salah. Dan ini apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah sebagai sebagai institusi yang diberi mandat untuk kalau mandat dari undang-undang mencerdaskan warga negara, mencerdaskan peserta didik, begitu Mas Bambang. Apa yang mesti dilakukan? Tadi kan kalau di sekolah guru mesti kerjasama, tapi kan kadang-kadang yang jadi penghalang juga kebijakan-kebijakan dari atas. Ya memang susah ya. Ini lebih dekat sebenarnya kepala sekolah ya. Kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan, sebagai manajer di unit yang memang langsung melayani dengan murid ini pegang peranan betul ya, supaya sekolah juga guru-guru bisa mengenal murid ya, dan itu pasti ini di luar argo ya, di luar mandat, kadang-kadang di luar mandat dari sekolah, tapi itu harus dilakukan karena yang kita urusin kan manusia ya, anak-anak manusia. Dan memang tugas sekolah juga membuat kultur sekolah. Kultur sekolahnya seperti apa yang bisa menciptakan tadi sekolah menjadi tempat yang aman, yang nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh menjadi orang dewasa. Kalau dalam bahasa Ki Hajar Dewantoro menjadi ini ya, taman. Taman main ya. Bukan kios, bukan toko ya. Di mana guru menjajakan profesinya lalu murid membeli, bukan seperti itu, tapi sebagai taman. Dan ini memang harus kerja bersama-sama ya. Ya, tapi pemilihan kepala sekolah pun kadang politis ya, ini. Itu. Nah, banyak persoalan, tapi banyak sebenarnya juga sekolah-sekolah yang bisa mengembangkan kultur yang bagus ya, dan itu sebenarnya kita kalau sekilas ya, sekolah yang bagus itu kelihatan ketika anak-anak masuk sekolah. Apakah suasananya semrawut, formalistik, atau sudah ada misalnya guru-guru atau kepala sekolah yang menyapa murid-muridnya datang. Itu secara sekilas sudah kita bisa menebak kultur sekolah macam apa sekolah ini. Karena dulu saya lama berkeliling ke sekolah ya, meliput sekolah-sekolah, dan saya punya tools di mana bisa menebak-nebak dalam waktu cepat. Oh, ini sekolah bagus, ini sekolah yang kurang bagus gitu. Dan lebih banyak yang mana, Mas? Iya, biasanya yang saya datangi yang sudah diisukan bagus ya. Dan itu nggak terlalu banyak kan sebenarnya. Iya, memang nggak terlalu banyak. Tapi sebenarnya rumus-rumus sekolah-sekolah bagus itu sederhana yang bisa diterapkan di mana-mana. Jadi jangan nunggu dulu dari pemerintah, sebenarnya bisa dimulai dari sekolah sendiri, terutama diawali oleh kepala sekolah. Paling sekarang ada kebijakan manajemen berbasis sekolah kan, Mas Bambang. Karena kan susah ya kalau ngomongin kasus mencegah murid melakukan kekerasan pada guru. Jadi kebijakan Kementerian Pendidikan apa coba kebijakannya ya? Mungkin justru yang perlu diperkuat serikat guru, di mana serikat guru lalu membela guru-guru ketika ada kasus semacam ini ya. Misalnya guru menjadi korban kekerasan sampai dirawat ke rumah sakit misalnya, itu advokasinya seperti apa, tanggung jawab serikat guru sekolah itu. Jangan cuma minta iurannya aja ya Mas. Saya ke Diar, ini kan contoh ideal nih Diar sebagai guru, mungkin bisa bagikan tips and trick kalau kemudian marah lihat murid, atau kemudian ada murid yang mengajak berantem atau nyerang. Apa sih yang mesti dilakukan? Kalau nyerang pasti tangkis atau menghindar. Tapi apa yang mesti dilakukan dalam tadi memupuk cinta kepada peserta didik sehingga mereka juga bisa melihat mana guru-gurunya yang memang ingin dia maju, cinta kepada dia begitu. Bisa di-share kepada guru-guru yang lain yang mungkin punya pengalaman yang sama, yang tidak tahu
cara-caranya seperti apa gitu, sehingga kalau kemudian ini dibiarkan kan ya murid jadi korban, guru jadi korban. Iya, pertama saya ingin coba melihat posisi kasus yang kemarin ya. Eh, ada aturan dan barusan saya habis dari melihat satu sekolah di Bandung. Jadi ada potretnya begini sih, orang guru sedang duduk di luar, lihat ada murid-murid keluar kelas, ditanya kalian kelas berapa? Gitu ditanya. Eh, Kami kelas ini Pak, Bapak nanti ngajar kami di jam terakhir. Oh ya, itu bajunya dimasukin gitu. Dan pas banget dengan apa ya, dengan konteks ini loh. Saya pernah ditanya di siswa sekolah saya di sekolah kami itu murid-murid bertanya, apa hubungan antara baju seragam dengan kecerdasan, Pak? Seperti itu. Apa hubungan rambut kami harus pendek dengan intelektualitas gitu, dengan apa ya, capaian akademis gitu. Ini hal yang memang patut kita perlu perbincangan lebih panjang gitu ya. Maksudnya sekolah umumnya membuat peraturan-peraturan yang rigid gitu ya, ketat gitu ya. Mulai dari fisik gitu ya, sepatunya harus warna itu, merek itu, kaos kakinya, dan baju harus dimasuki. Mungkin murid ini karena sudah punya basic temperamental, ingin menantang gitu. So, saya keluarin baju itu, ada nggak yang mau korban ya? Oh, ternyata ini ada guru yang menegakkan peraturan gitu ya. Masukin baju mungkin dengan komunikasi, saya tidak tahu komunikasi seperti bagaimana. Ya akhirnya cetus lah gitu ya. Oke, berkelahi gitu, ajak berkelahi. Nah, kita harus fair melihat balik lagi beri ruang gitu ya. Sekolah dalam konteks lingkungan yang tertutup ini beri ruang anak-anak, karena sekolah buat saya rasionalitas ya. Anak-anak tuh harus bertanya dan harus dijawab dengan dipuaskan oleh jawaban guru gitu. Pertanyaan tadi nomor 1, harus apa hubungan rambut saya harus kan rambut anak-anak murid kami itu bebas ya, panjang, 0 peraturan Pak, nggak ada peraturan. Masalahnya sekolah kami itu nggak bisa ditinggal sekolah lain, nggak ada peraturan. Jadi yang senang celana pendek ya pakai celana pendek silakan, yang panjang ya monggo, mau pakai sandal jepit ya monggo, gitu. Pakai sepatu ya silakan. Nah mereka pada saat bertemu dengan sekolah lain, kenapa sekolah ada yang rambutnya dipotong sebelum masuk kelas gitu ya, itu atau ada aturannya gitu di sana. Nah, tapi anak-anak boleh juga dong bertanya gitu ya. Karena peraturan saya yang terbaik buat saya adalah peraturan yang dibuat bersama-sama antara guru sekolah dan murid gitu, dan orang tua. Bukan semata-mata harus ditelan mentah-mentah sama anak dan orang tua bahwa baju begini harus begini, rambut begini gitu ya, sepatu harus begini, kaos kaki, ikat pinggang. Itu yang membuat anak-anak akan mudah untuk menguji kita. Guru-guru kita bisa nggak menjawab gitu ya, hubungan pakaian dikeluarkan dengan dia harus mencapai nilai tertentu, kan nggak ada, buat saya ya pribadi nggak ada hubungannya. Cuma untuk kerapian iya oke lah, keseragaman oke lah. Tapi dengan anak yang makin kritis zaman sekarang gitu ya, ini akan jadi bulan-bulanan sekolah-sekolah yang menerapkan peraturan dengan sangat ketat dari mulai penampilan luar dan dalam. Jadi tips kalau memang ada ruang diskusi gitu ya, memang ruang yang lebih demokratis, peraturan-peraturan di awal gitu ya, awal anak-anak masuk tahun ajaran baru tuh sebaiknya dikomunikasikan. Namanya peraturan kan tidak seketat hukum positif ya. Ini kan peraturan sekolah yang mungkin masih bisa gitu ya didiskusikan. Gitu ya. Anak-anak dengan memang kalau rambutnya dipotong dia akan kehilangan kepercayaan dirinya, sehingga dia akan jadi jadi minder gitu kan. Ada yang mungkin karena bentuk kepalanya yang tidak sempurna, mungkin jadi dia harus rambutnya panjang, menutupi kupingnya yang mungkin ada masalah gitu ya, bentuknya dia harus rambut dipanjangin. Mungkin itu kita perlu disebutnya inventarisir gitu ya kondisi-kondisi, karena hukum kan hidup bersama masyarakat ya. Nah, maksudnya ini adalah aturan yang sejak tahun 19 berapa sudah diterapkan di sekolah ini. Buat saya sebaiknya kita berupaya untuk beri ruang yang lebih demokratis, terutama tentang peraturan sekolah, karena kebanyakan anak-anak akan men-challenge kita di bagian peraturan sekolah ini yang mungkin mereka mungkin nggak masuk akal gitu ya, nggak ada hubungannya, tidak ada korelasinya dengan pencapaian akademis, pencapaian prestasi yang lain.
buka ruang diskusi dengan anak-anak. Saya yakin anak mungkin di usia SD masih lah, tapi di SMP SMA anak-anak sudah bisa diajak bicara, ya. Sudah sangat bisa diajak bicara, dijadikan teman, bahwa mungkin ada konsensus di awal bahwa kita sepakat setahun ajaran ini kita bikin aturan bersama mengenai misalnya penggunaan handphone di dalam kelas dalam kondisi tertentu sebaiknya tidak digunakan, dalam kondisi tertentu bisa digunakan. Juga penampilan, kan kemarin yang kasus Bari itu tentang penampilan ya, tentang hanya sekadar karena pakaian yang tidak dimasukkan ke dalam celana ini menyebabkan itu harus dibuat konsensus. Dan kenapa sih gitu ya harus dimasukin? Guru-guru harus menjelaskan personalnya dong. Gitu ya. Kenapa harus pakai papan nama gitu ya? Karena guru mungkin nggak mengenali siswanya gitu ya. Harus pakai bintang berapa? Oh, kelas 2, kelas 3 kayak pangkat gitu. Karena guru harus mengakui mereka tidak mengenali siapa siswanya, di mana rumahnya, orang tuanya seperti apa, mereka punya masalah apa. Saya yakin banyak kasus seperti itu. Oke, diskusi yang cukup menarik. Terima kasih banyak Dian. Semoga makin banyak guru-guru seperti Dian. Walaupun walaupun Dian juga sebenarnya nggak mau jadi guru ya Dian. Buka kartu jadinya. Panggilan kemanusiaan. Terima kasih banyak atas sharingnya. Mudah-mudahan bisa jadi bahan bagi guru-guru kita untuk menghadapi peserta didik. Mas Bambang juga terima kasih banyak. Seperti biasa banyak masukan, catatan, tips and trick. Jadi sahabat integritas, masalah kekerasan di sekolah baik yang dilakukan guru kepada peserta didik atau sebaliknya peserta didik kepada guru atau orang tua murid kepada guru, ini mesti diputus. Salah satu cara untuk memutus adalah dengan membangun demokrasi di sekolah, lalu kemudian guru didorong untuk mengetahui, memahami siapa murid-muridnya gitu ya, dan tentu saja mencintai murid-muridnya supaya murid-muridnya bisa menjadi lebih baik lagi, kalau bahasa Diakara menjadi manusia, memanusiakan manusia. Terima kasih banyak, seperti biasa komen yang ditunggu, like-nya termasuk sebarkan video ini seluas-luasnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam.